Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, siapa nih yang udah nunggu Dharma Sharing KMHB? Di Dharma Sharing kali ini, kita akan jalan-jalan ke salah satu pura di daerah Tanah Abang, yaitu Pura Agung Wira Satya Buwana. Teman-teman pasti penasaran bukan dengan apa yang akan kita pelajari? Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa saja bangunan suci yang ada di pura. Kira-kira apa ya makna di balik bangunan-bangunan suci tersebut? Yuk, kita simak terus. Pura memiliki 3 bagian utama yang disebut Trimandala, yaitu Nistha Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Nistha Mandala merupakan zona terluar pura yang merupakan pintu masuk dari lingkungan luar. Biasanya terdapat area parkir. Lalu di Madhya Mandala, yaitu zona tengah, biasanya ada tempat aktivitas umat dan ada fasilitas pendukung. Pura ini memiliki 3 bangunan suci loh. Bangunan suci pertama adalah Balai Kulkul. Balai Kulkul merupakan sebuah bangunan tradisional Bali yang berfungsi sebagai menara tempat menggantung kulkul atau sebuah alat komunikasi berupa kentongan dari kayu yang biasanya digunakan saat upacara suci berlangsung. Balai Kulkul adalah salah satu pancagita, yaitu 5 suara sakral yang digunakan saat upacara suci yang terdiri dari suara mantram, suara gende, suara kidung, suara gamelan, dan suara kulkul. Bangunan suci yang kedua yaitu patung Ganesha. Ganesha merupakan putra dari Petara Siwa. Beliau ditugaskan untuk menjaga lingkungan dan ilmu pengetahuan sehingga ditempatkan paling tepat. Selain itu, beliaulah yang menetralisir pengaruh negatif dari lingkungan, alam, dan warga untuk umat yang hendak bersembahyang. Bangunan suci ketiga adalah Apit Lawang. Bangunan ini berfungsi sebagai penyaring energi negatif dari umat Hindu yang ingin sembahyang. Di sebelahnya ada pula 2 batu raksan sebagai penjaga. Nah, di sini ada 3 pintu masuk, terdiri dari pintu kanan, kiri, dan pintu tengah. Pintu kanan dan kiri digunakan sebagai jalan masuk umat, sedangkan pintu tengah berfungsi sebagai jalan Ida Betara. Sekarang kita memasuki area Utama Mandala. Utama Mandala merupakan zona paling suci di dalam pura. Di sini terdapat 4 bangunan suci, terdiri dari Balai Pepelik, Peji atau Taman Sari, Padmasana, dan Balai Paweda. Bangunan suci pertama adalah Balai Pepelik. Balai Pepelik merupakan bangunan yang berfungsi untuk menyimpan benda-benda untuk disakralkan, serta sebagai tempat pertemuan dewa-dewa dan tempat manifestasi ide betara dari pura lain. Bangunan suci kedua yaitu Taman Sari atau Peji. Taman Sari berfungsi untuk pembersihan manifestasi ide betara. Adapun upacara pembersihan yang dilakukan oleh Binandita, pemangku atau sulinggi sebelum menempatkan manifestasi ide betara di masing-masing pelinggi. Selain itu, terdapat kolam yang melambangkan Dewa Wisnu dan ikan-ikan yang melambangkan sumber air di Taman Sari.
Bangunan suci ketiga adalah Padmasana. Bangunan ini termasuk bangunan utama yang dijadikan tempat beristirahatnya manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa. Di sisi kanan dan kiri terdapat naga sebagai simbol penjaga agar tidak terjadi getaran-getaran dari tanah, seperti terjadinya gempa. Bangunan suci keempat yaitu Apit Lawang. Bangunan ini berbeda dengan yang ada di Madhya Mandala. Apit Lawang di Utama Mandala berfungsi sebagai penjaga dan penghubung antara Ida Betara dengan umat Hindu yang bersembahyang. Adapun teratai yang melambangkan bunga suci yang tetap tumbuh walau tempatnya kotor. Demikianlah penjelasan mengenai bangunan-bangunan suci di pura beserta maknanya. Menarik sekali ya kalau kita gali lebih dalam. Ternyata setiap bagian punya filosofi yang luar biasa dan bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Semoga Dharma sharing kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai jumpa di Dharma sharing selanjutnya. Om Santi Santi Santi. Om Sadhu Sadhu Sadhu.